Magnus Carlsen keluar sebagai juara Freestyle Chess Grand Slam Paris tahun 2025. Magnus berhasil mengalahkan Nakamura kurang dari 40 langkah. Pada game ini, Magnus memulai dengan C4, lalu Nakamura menjawab C5. Tidak seperti biasanya, pada game ini, kedua pemain tidak membuka ruang untuk gajahnya. Permainan kemudian berlanjut, kuda C3, lalu kuda C6. Setelah Magnus mengimbangkan kuda F3, Nakamura mendorong E5. Di posisi ini, Magnus mengorbankan pion. Apabila pion makan pion, maka kuda ke petak D5. Menurut engine, putih sedikit lebih unggul. Hikaru Nakamura memainkan langkah terbaik, kuda makan pion. Setelah itu, kuda juga makan pion. Lanjut G6. Melihat kudanya terancam, Magnus Carlsen mendorong D4. Hal ini justru mengorbankan pion. Apabila di posisi ini pion makan pion, maka gajah ke petak H6 memberikan skak. Gajah perlu diadu. Apabila langkah Raja E7 dimainkan, maka ini akan memberikan keunggulan untuk putih. Karena setelah itu, putih punya balasan kuda mundur D3. Jika pion makan pion, maka kuda makan kuda. Apabila pion didorong, maka kuda D5 skak. Setelah raja ke petak E6, maka benteng D4. Gajah makan benteng dibalas dengan menteri makan gajah. Setelah itu, hitam bisa mendorong G5 sebagai langkah terbaik, namun menteri E4 skak, raja D6, kemudian rokade akan dimainkan oleh putih. Raja hitam berada di tengah papan. Menurut engine, putih jauh lebih unggul pada posisi ini. Dan apabila kuda makan kuda, maka kuda melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja ke petak E6, barulah pion makan kuda. Hal ini juga memberikan keunggulan ruang bagi putih. Menurut engine, putih unggul begitu besar. Oleh karena itu pada posisi ini, Hikaru Nakamura mencegah terjadinya skak oleh gajah. Nakamura langsung rokade. Kemudian Magnus memainkan kuda G4. Langkah terbaik untuk hitam adalah mengambil pion dengan gajah. Namun Nakamura memilih memainkan gajah fianchetto. Di posisi ini langkah terbaik untuk Magnus adalah mengadu gajah. Akan tetapi, Magnus Carlsen memilih langkah pion makan pion. Nakamura menjawab D5. Lalu kuda H6 skak, raja geser. Setelah itu, pion G4. Kemudian, gajah E6 memberikan penjagaan pada pion dimainkan oleh Nakamura. Permainan kemudian berlanjut, pion makan pion, gajah terancam, dan kuda makan pion. Selanjutnya, gajah makan kuda, gajah makan gajah. Di posisi ini, apabila kuda makan gajah, maka menteri putih akan jatuh. Tentu saja Magnus tidak melakukan hal itu. Di posisi ini, Magnus Carlsen berhasil menemukan langkah brilian, gajah B2. Langkah ini membuat kuda putih terancam. Apabila gajah makan kuda, maka putih punya balasan kuda makan gajah, open skak. Gajah harus mundur untuk menutup skak. Dan apabila dipaksakan dengan raja G8, maka kuda E7, skakmat pun terjadi. Hikaru Nakamura pada posisi ini tidak makan kuda. Dia memilih gajah mundur ke petak E6 menantang pertukaran benteng. Lalu Magnus mendorong G5. Pertukaran benteng kemudian terjadi, menteri makan benteng. Setelah itu, menteri menyerang pion dan Magnus memainkan benteng G3. Menteri makan pion. Hal ini sekaligus memberikan tekanan pada pion.
Merespon hal ini, Magnus menyerang Mentri sekaligus menantang pertukaran gajah. Mentri kemudian diadu dan terjadi pertukaran Mentri. Gajah makan Mentri, lalu kuda diadu. Nakamura pada posisi ini memainkan langkah yang tidak tepat. Gajah makan pion, membiarkan Magnus menyerang gajah dan juga pion. Setelah gajah mundur E6, benteng makan pion dan pion B terancam. Olehnya itu, kuda keluar sambil menjaga pion. Dari posisi ini, Magnus Carlsen kemudian mendorong F3, persiapan mendorong E4, sekaligus membuka ruang bagi rajanya untuk bergerak. Hikaru Nakamura mengaktifkan benteng. Sampai pada posisi ini terlihat bahwa Raja Hitam betul-betul tidak bisa bergerak kemana-mana. Permainan kemudian berlanjut. Gajah menyerang kuda, lalu kuda diadu. Ran kuda terjadi, gajah makan kuda. Setelah itu, Magnus berhasil unggul satu pion. Dan kini, Magnus menyerang pion hitam yang lain. Nakamura kembali dipaksa bertahan. Gajah ke petak E6. Selanjutnya, benteng B4. Nakamura kemudian menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, gajah makan gajah, lalu raja geser ke petak G8. Benteng dipaksa untuk mengawasi baris belakang karena ancaman skakmat bisa saja terjadi. Di posisi ini Magnus kemudian membawa rajanya ke petak F2, lalu benteng C5 menyerang pion, tetapi Magnus dengan santai merespon dengan raja G3. Nakamura kemudian mendorong pion H6, bermaksud membuka ruang agar raja bisa lebih leluasa. Pertukaran pion terjadi, raja kemudian mendekati pion, namun gajah G7. Ini adalah posisi yang sangat membahayakan untuk keselamatan Raja Hitam. Oleh karena itu, Nakamura mendorong G5, membuka ruang bagi rajanya. Setelah itu, Magnus mendorong E4, lanjut F5. Di posisi ini, Magnus memainkan benteng B7, memberikan shadowing pada Raja Hikaru. Nakamura menjawab dengan F4. Raja kemudian mundur ke petak F2. Setelah itu, benteng C2 skak. Dan Magnus tidak mendekati pion. Dia memilih benteng E1, membiarkan Nakamura untuk makan pion. Di posisi ini, Hikaru Nakamura sebaiknya mengambil pion. Itu adalah langkah terbaik menurut engine. Namun entah apa yang terjadi, Nakamura memilih gajah ke petak A2. Sebuah langkah yang betul-betul tidak tepat. Magnus Carlsen kemudian menjawab dengan gajah F8. Hikaru Nakamura langsung menyerah. Apabila di posisi ini raja mundur ke petak H8, maka pion H4 akan didorong. Apabila pion makan pion, ada balasan gajah D6. Hitam betul-betul terancam. Jika hitam mendorong pion H3, maka gajah E5 skak. Setelah raja G8, H7 kembali skak. Raja F8, maka pion promosi. Meskipun gajah menutup skak, mentri akan melancarkan skakmat pada langkah-langkah selanjutnya. Jika di posisi ini raja G8, maka pion H7 akan dimainkan. Raja makan gajah, promosi pion akan terjadi. Kalaupun raja ke petak H8, maka gajah D6. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Kemungkinan terbaik adalah raja ke petak G6. Setelah itu benteng G7, skak. Raja makan pion akan dibalas dengan benteng C7. Open skak, benteng akan hilang. Dan apabila raja ke petak F6, maka pion H4 akan didorong. Pion makan pion akan dibalas dengan H7. Selangkah lagi putih akan promosi. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 8 langkah.